Welcome to our channel. Status ibu kota diatur dalam konstitusi yang jelas, posisinya pun dianggap sebagai pusat pemerintahan meski tidak semua negara memberlakukannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Belakangan, Indonesia sedang rame-ramenya membahas tentang rencana pemindahan ibu kota. Meski pro dan kontra mewarnai, namun perencanaan tersebut sepertinya sudah matang dan akan benar-benar dijalankan nantinya. Namun tahukah kalian, jika akhirnya terlaksana, maka ini bukan pertama kalinya Indonesia pindah ibu kota. Sebab dalam perjalanannya, negara ini pernah menjadikan sejumlah tempat sebagai ibu kota barunya. Nah, di mana saja dan mengapa? Berikut ulasannya untuk kamu. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif lainnya dari Data Fakta. Batavia atau Jakarta. Jika ditanya tentang ibu kota Indonesia, maka sudah pasti pikiran bawah sadar sekalipun akan menjawab Jakarta. Sebab sudah sejak lama, bahkan ketika kota tersebut masih bernama Batavia, Jakarta sudah mengukuhkan diri sebagai ibu kota paling memorial. Secara konstitusional, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964. Namun belakangan, kabar pemindahan ibu kota menjadi santer terdengar dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo seolah mengusik status Jakarta sebagai ibu kota tak tergantikan selama berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya kabar tentang pemindahan ibu kota bukanlah yang pertama. Dikutip dari Historia, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels 1762 hingga 1818 pernah berencana memindahkan ibu kota dari Batavia ke Surabaya sejak era kolonial, di mana hal tersebut didasarkan pada alasan kesehatan dan pertahanan. Ya, pertama, Batavia disebut sebagai sumber penyakit dan yang kedua, terdapat benteng dan pelabuhan di Surabaya. Namun rencana itu gagal di tengah jalan untuk selanjutnya digantikan dengan rencana lain. Hendrik Frick Tilema, seorang ahli kesehatan dari Belanda dalam laporan CNN, berpendapat bahwa Batavia merupakan tempat yang tak layak sebagai pusat pemerintahan. Ia lalu mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda yang kemudian mulai dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal J.V. Graaf van Limburg-Stirum 1916 hingga 1921 pada 1920. Setelah kemerdekaan, kabar pergantian ibu kota masih berlanjut. Saat itu, pada 1950-an, nama Palangkaraya di Kalimantan Tengah mencuat sebagai ibu kota alternatif oleh Presiden Soekarno. Sementara pada era Soeharto, nama daerah Jonggol Bogor pernah disebut sebagai calon ibu kota negara. Yogyakarta. Meski bertahan dalam waktu yang lama, nyatanya posisi Jakarta sebagai ibu kota negara pernah tergantikan. Saat itu Indonesia baru saja merdeka, namun Belanda tak terima dan melancarkan agresi militer. Dan benar saja, pada 29 September 1945, Jakarta jatuh ke tangan militer Belanda. Mengetahui itu, Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8, serta pemimpin kerajaan lainnya di Yogyakarta yakni Kadipaten Pakualaman, menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Tawaran tersebut dikirim melalui kurir pada 2 Januari 1946 dan pada 4 Januari 1946, ibu kota akhirnya pindah ke Yogyakarta. Tirto dalam merilisnya menyebut bahwa seluruh biaya operasional pemerintahan dan pejabat RI selama berada di Yogyakarta ditanggung oleh Keraton Yogyakarta juga dibantu oleh Kadipaten Pakualaman. Lantaran kondisi keuangan negara kala itu sedang sangat buruk bahkan kosong. Meski ibu kota sempat dialihkan ke Bukit Tinggi karena agresi militer II, posisi Yogyakarta sebagai ibu kota dikembalikan dan berlangsung hingga penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Sesuai hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar atau KMB, penyerahan yang dimaksud berlangsung pada akhir 1949. Setelah itu, terhitung tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota Indonesia dikembalikan ke Jakarta hingga saat ini. Bukit Tinggi. Sebagaimana pada pembahasan awal, sempat disinggung mengenai ibu kota Indonesia yang berpindah sementara dari Yogyakarta ke Bukit Tinggi saat agresi militer II. Hal ini tak lain karena dari bulan Desember 1948 sampai Juni 1949, Yogyakarta diduduki oleh Belanda. Karena itu, tidak ada pilihan lain selain memindahkan ibu kota. Terlebih di Bukit Tinggi sudah ada Syafruddin Prawinegara yang memang disiapkan untuk memimpin PDRI jika para pemimpin pemerintahan tertangkap. Nah, saat Soekarno, Hatta dan sejumlah pejabat tinggi RI lainnya ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa, Syafruddin Prawinegara bersama kawan-kawannya inilah
yang membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Adri R. Kahin dalam buku Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926 hingga 1998 tahun 2005 menyebut bahwa PDRI memainkan peranan penting dan menjamin perjuangan melawan Belanda tetap dipimpin oleh pemerintahan sah dan diakui oleh kaum republik di seluruh Indonesia. Selain itu, Bukit Tinggi dipilih karena dikelilingi oleh benteng alam. Ada Gunung Merapi di barat, Gunung Singgalang di selatan, serta Lembah Sianok di utara dan barat. Benteng-benteng alam ini tentu dapat melindungi ibu kota sekaligus pertahanan dari serangan militer musuh. Biren. Selain Yogyakarta dan Bukit Tinggi, Biren juga disebut-sebut sebagai ibu kota sementara Indonesia dalam waktu-waktu genting. Namun umurnya tak begitu panjang, hanya seminggu sejak 18 Juni 1948, yang ketika itu seluruh aktivitas dan kegiatan pemerintahan tetap dijalankan dan dipusatkan di jantung kota. Mengutip rilis Liputan 6, saat itu Presiden Soekarno dikatakan berangkat ke Biren dengan menumpang pesawat Dakota. Pesawat udara khusus yang dipiloti Teguh Iskandar itu mendarat dengan mulus di lapangan terbang sipil Kotgapu pada 16 Juli 1948. Sejak itulah hingga sepekan kemudian, Presiden Soekarno menjalankan roda pemerintahan dari Biren. Ia menginap dan mengendalikan pemerintahan Republik Indonesia di kediaman Kolonel Hussein Yusuf, Panglima Divisi 5 Komandemen Sumatera, Langkat, dan Tanah Karo di kantor Divisi 5 yang kini menjadi pendopo Bupati Biren. Alasan pemilihan Biren sebagai ibu kota bukan hanya karena aman, tapi juga termasuk pusat kemiliteran Aceh. Namun, cerita tentang Biren ini masih menjadi perdebatan. Apakah ketika itu Soekarno hanya mengadakan kunjungan biasa atau sedang menghindari pengejaran pasukan Belanda? Apalagi buku sejarah yang resmi beredar tak menyebutkan hal tersebut. Meski begitu, Yusuf Kala saat pidato penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa di Gedung AAC Dayan Daud Unisya, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu 14 November 2015 menyebut bahwa Biren pernah menjadi ibu kota RI ketika jatuhnya Yogyakarta pada 1948. Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jika sebelumnya membahas tentang ibu kota dan mantan ibu kota, maka pada poin ini akan dibahas tentang calon ibu kota baru. Sejak kabar pindah ibu kota mulai berembus, halayak mulai menebak-nebak lokasi yang kiranya pantas menjadi kandidat. Namun, permainan tebak-menebak ini pun berakhir ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon ibu kota negara Republik Indonesia. Pemilihan dua kabupaten di Kalimantan Timur itu diumumkan Presiden Joko Widodo secara resmi di Istana Negara pada Senin 26 Agustus 2019 lalu. Adapun riset yang memakan waktu 3 tahun tersebut menyertakan sejumlah alasan mengenai kandidat yang dimaksud. Pertama, minimnya resiko bencana alam. Kedua, lokasi strategis karena berada di tengah-tengah. Ketiga, dekat dengan perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Keempat, infrastruktur yang relatif lengkap. Dan terakhir, tersedia lahan seluas 180 hektar yang sudah dikuasai pemerintah di dua tempat itu. Dalam rilisnya, Jokowi berkata bahwa pemerintah akan mulai merancang undang-undang ibu kota baru. Pemerintah juga akan memulai konstruksi pada 2020 akhir dan pada 2024 pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, pembangunan ini akan dilakukan bersama swasta dan hanya menyumbang 19% APBN dari total biaya yang dibutuhkan. Setelah semua pertanyaan terjawab, maka muncullah sebuah pertanyaan baru. Bagaimana nasib Jakarta setelah adanya ibu kota baru? Jokowi memastikan Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis perdagangan yang berskala global. Itulah tadi fakta seputar lokasi yang telah, pernah, dan akan menjadi ibu kota baru negara Republik Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang calon ibu kota baru? Setujukah kalian mengenai rencana pemindahan ini? Jangan lupa sertakan alasannya juga ya.